Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 28 Juni 2026, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan tanda kesalehan sejati. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Kami tahu firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sebelum kami memulai atau sudah melakukan aktivitas kami ya Bapa, kami mau merenungkan sebagian daripada firman-Mu pada hari ini ya Bapa, agar firman-Mu menjadi rema bagi kami, pedoman bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau membuka hati dan pikiran kami untuk menerima lawatan-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Lukas pasal 1 ayat 46-55. Lalu pembacaan Alkitab 1 tahun kita terdapat di dalam Yeremia pasal 51-52, lalu dilanjut kepada Filipi pasal yang ketiga. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya beberapa ayat tersebut. Pada perenungan hari ini ayat emasnya yang terambil dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang kelima, saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kesalehan seringkali dipahami sebagai kehidupan yang rajin beribadah, aktif melayani, dan memiliki pengetahuan Alkitab yang baik. Semua itu memang merupakan bagian dari kehidupan orang percaya. Namun Alkitab menunjukkan bahwa ada satu fondasi yang menjadi dasar dari semua bentuk kesalehan, yaitu kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, segala bentuk pelayanan dan aktivitas rohani dapat kehilangan makna di hadapan Allah. Hal ini terlihat jelas dalam nyanyian pujian Maria yang dicatat dalam Lukas 1 ayat 46-55. Setelah menerima kabar bahwa ia akan melahirkan sang juru selamat, Maria tidak meninggikan dirinya. Sebaliknya, ia memuliakan Allah dan berkata, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, dalam Lukas 1 ayat 48. Maria menyadari bahwa dirinya dipilih bukan karena kelebihan atau jasanya, melainkan semata-mata karena kasih karunia Allah. Sikap Maria menjadi teladan bahwa kesalehan sejati selalu lahir dari hati yang rendah di hadapan Tuhan. Orang yang rendah hati mengakui bahwa semua yang dimilikinya berasal dari Allah. Setiap napas yang dihirup, kesehatan yang dinikmati, keluarga yang dimiliki, pekerjaan, pelayanan, bahkan keselamatan adalah anugerah Tuhan semata. Tidak ada alasan untuk membanggakan diri, sebab tanpa penyertaannya, kita tidak dapat melakukan apapun. Karena itulah Rasul Petrus memberikan nasihat yang sangat penting dalam 1 Petrus 5 ayat 5. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengaruniakan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Ayat ini mengingatkan bahwa kerendahan hati bukan hanya sikap yang baik, tetapi juga merupakan sikap yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, kesombongan menjadi penghalang bagi seseorang untuk mengalami kasih karunia Tuhan. Kerendahan hati bukan berarti merasa diri tidak mampu atau rendah diri. Kerendahan hati adalah kesediaan untuk menempatkan Allah sebagai pusat kehidupan. Orang yang rendah hati tidak haus akan pujian manusia. Ia lebih mengutamakan kemuliaan Tuhan daripada pengakuan bagi dirinya sendiri. Ia sadar bahwa setiap keberhasilan adalah kesempatan untuk memuliakan Allah, bukan meninggikan diri. Kesalehan sejati juga tampak dalam cara seseorang memperlakukan orang lain. Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Karena itu, orang yang memiliki hati yang rendah akan lebih memilih melayani daripada mencari penghormatan. Ia rela membantu tanpa menunggu pujian, bekerja tanpa harus selalu diperhatikan, dan tetap setia meskipun tidak banyak orang mengetahui apa yang telah dilakukannya.
Selain itu, kerendahan hati juga mendorong seseorang untuk lebih senang memberi daripada menerima. Memberi tidak selalu berarti berbicara mengenai materi. Kita dapat memberi perhatian kepada mereka yang sedang bergumul, memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah, membagikan waktu untuk mendengarkan, menguatkan melalui doa, maupun menolong mereka yang membutuhkan. Semua itu merupakan buah dari hati yang telah dibentuk oleh kasih karunia. Dalam kehidupan sehari-hari, kerendahan hati juga diwujudkan melalui kesedihan untuk menghargai kepemimpinan orang lain. Tidak semua orang dipanggil untuk selalu berada di depan. Ada saatnya kita belajar menjadi pengikut yang baik, mau menerima nasihat, menghargai keputusan bersama, dan mendukung pelayanan orang lain. Sikap seperti inilah yang mencerminkan karakter Kristus yang taat kepada kehendak Bapa. Di tengah dunia yang mendorong setiap orang untuk tampil paling hebat, firman Tuhan mengajarkan jalan yang berbeda. Semakin kita merendahkan diri di hadapan Allah, semakin kita menyadari bahwa hidup ini sepenuhnya bergantung kepada kasih karunia-Nya. Dari kerendahan hati itulah akan lahir kehidupan yang penuh syukur, pelayanan yang tulus, kasih yang nyata, dan kesediaan untuk mengutamakan kepentingan orang lain. Refleksi kita pada hari ini, marilah kita menjadikan Maria sebagai teladan iman. Ia tidak mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri, tetapi mengarahkan seluruh pujian kepada Allah. Kiranya kita pun memiliki hati yang sama, sehingga kehidupan kita menjadi bukti bahwa kesalehan sejati bertumbuh di tanah kerendahan hati. Ketika kita hidup dengan rendah hati, kita sedang membuka ruang bagi Allah untuk berkarya semakin besar dalam hidup kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Terima kasih atas kasih karunia-Mu yang selalu menyertai hidup kami. Ampunilah kami jika kami masih memiliki kesombongan dalam hati kami, ketika kami lebih mengandalkan diri kami daripada mengandalkan Engkau. Bentuklah kami menjadi pribadi yang rendah hati, seperti Maria, dan terlebih lagi seperti Tuhan Yesus Kristus. Ajarlah kami untuk menyadari bahwa setiap berkat yang berasal dari-Mu, sehingga kami hidup dengan penuh rasa syukur, yang mau melayani bukan dilayani, yang suka memberi ya Bapa, dan rela menghormati orang lain. Terima kasih ya Bapa untuk pertemuan hari ini, biarlah melalui kerendahan hati kami, nama-Mu semakin dimuliakan. Terima kasih ya Bapa, biar kehendak menjadi bagi setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.